Ya, Bang, jelang liburan Natal dan Tahun Baru nih, Bang. Bagaimana persiapan di Terminal Kalideres ini? Ya, jadi di Terminal Kalideres kita sejak mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 kita melakukan eh, penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru 2022 yang mana kita sudah membuat posko-posko ya. Pertama ada posko pengamanan terpadu atau posko pelayanan. Di sana kita bergabung dengan kepolisian dan TNI, yaitu kepolisian dari Polda Metro Jaya, kemudian Polres Jakarta Barat, kemudian Polsek Kalideres, dan dibantu oleh posko terminal. Kemudian dari TNI kita dibantu dari Kodim Jakarta Barat dan Koramil Kecamatan Kalideres. Kemudian kita juga dibantu oleh Satpol PP dan Sudin Sosial Jakarta Barat. Kemudian kita kedua adalah posko kesehatan ya. Posko kesehatan itu dibagi dua layanan. Pertama adalah posko kesehatan pemeriksaan pengemudi. Nah, di situ pemeriksaan kesehatan pengemudi ada yang diperiksa adalah tes urinnya, kemudian kesehatannya. Nah, terus kemudian juga ada posko kesehatan untuk layanan umum ya, seperti penumpang boleh periksa di situ dan yang lain ya, masyarakat sekitar terminal boleh. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta, kemudian Sudin Kesehatan Jakarta Barat, kemudian Puskesmas Jakarta Barat, dan dibantu juga oleh BNNP Provinsi DKI Jakarta. Terus yang ketiga adalah posko ramcek atau posko pengujian kendaraan bermotor. Kita dibantu oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan dan pengujian kendaraan bermotor Kedawangke gitu. Ya, setiap posko itu berapa personel, Bang, yang akan disiapkan? Ya baik, jadi setiap posko yang paling banyak itu adalah di posko pengamanan ya. Posko pengamanan kita dari unsur TNI, Polri, Dishub, kemudian Satpol PP, Sudin Sosial, dan juga ada dari BIN ya. Itu lebih kurang di posko tersebut lebih kurang 50 orang ya. Nah, kemudian di posko kesehatan itu lebih kurang persipnya itu 10 orang ya. Jadi kalau 2 sip itu bisa 20 orang. Kemudian di posko ramcek juga itu persipnya 10 orang ditambah 2 sip jadi menjadi 20 orang juga begitu. Tadi kan ada tes urin ya untuk Ya, pengemudi ya. betul. Itu apa-apa aja sih yang menjadi persyaratan selain tes urin? Apa aja yang dilihat di sana, Bang? Ya, jadi pemeriksaan tes urin itu dikhususkan kepada pengemudi bus antar kota antar provinsi. Ya, jadi selain yang diperiksa kendaraannya harus sehat, ya pengemudi juga harus sehat ya. Karena pengemudi yang membawa kendaraan supaya bisa dipastikan penumpang yang diangkut oleh pengemudi bisa selamat sampai tempat tujuan, sehingga pengemudi harus layak jalan dan kendaraannya juga layak jalan, begitu. Apakah dalam masa dari Desember ke Januari nanti satu kali tes urin atau rutin dilakukan nantinya? Baik, jadi pengemudi setiap dia masuk terminal, setiap hari wajib dicek tes urinnya. Jadi tidak bukan hanya pada masa waktu angkutan atau tahun baru saja sekali diperiksa, tidak. Setiap hari dia masuk terminal wajib diperiksa. Gitu. Ada aturan khusus lain nggak, Bang, di Terminal Kalideres ini? Ya, baik. Jadi di Terminal Kalideres, persyaratan yang diharuskan kepada para calon penumpang, pertama dia harus mempunyai surat keterangan vaksin atau aplikasi Peduli Lindungi. Ya, kemudian ditambah surat keterangan rapid test antigen dengan hasil yang negatif. Nah, untuk antigen, kita di Terminal Kalideres bekerja sama dengan klinik Kimia Farma, yaitu dengan klinik berbayar ya. Nah, kemudian juga kita dibantu oleh PT Jasara Harja untuk melakukan pemeriksaan rapid test antigen secara gratis gitu. Ini kan tadi ada apa ya, minimal berapa kali dosis vaksin, satu sudah cukup untuk perjalanan antar provinsi atau bagaimana? Ya, aturannya dua ya, vaksin dua, kemudian aplikasi Peduli Lindungi ditambah dengan surat keterangan rapid test antigen dengan hasil negatif gitu. Kalau untuk orang tua yang membawa bayi di bawah 12 tahun, apa ada persyaratan khusus? Ya, kalau yang di bawah 12 tahun kita sarankan juga antigen ya. Kita sarankan agar memeriksakan antigen karena kita di terminal sudah menyediakan layanan itu gitu. Jadi sudah ada untuk bayi pun sudah disiapkan begitu ya, Pak? Sudah siap. Nah, kemudian ada juga informasi bahwa dari pihak Terminal Kalideres juga menyarankan agar pengemudi tidak membawa penumpang yang ada di tengah jalan, itu maksudnya Oh, bagaimana iya. itu, Pak? Jadi begini,
Jadi terminal Kalideres adalah terminal yang diperuntukkan untuk antar kota, antar provinsi. Jadi kita harapkan penumpang itu menggunakan layanan yang ada di terminal Kalideres. Kenapa? Karena di terminal Kalideres itu kita sudah mempunyai fasilitas yang lengkap ya, seperti ruang tunggu, ada posko kesehatan, ada posko pengamanan ya, juga posko rancek. Nah, juga penumpang juga bisa menunggu di terminal, lokasinya aman ya. Terus kemudian juga banyak petugas yang ada di terminal, sehingga apabila penumpang tersebut kesulitan bisa dibantu oleh petugas yang ada di terminal. Sehingga apabila dia naiknya dari luar terminal, saya rasa keamanan, kenyamanan tidak terjamin begitu. Oke. Kemudian hingga saat ini apakah sudah ada lonjakan penumpang atau bagaimana? Ya, jadi sejak tanggal 17 Desember dari dimulainya posko angkutan Natal tahun baru 2021-2022, memang ada peningkatan jumlah penumpang dibandingkan hari-hari biasa. Cuma dibandingkan dengan masa sebelum masa pandemi, memang jumlahnya sangat jauh ya. Jadi untuk masa setelah pandemi ini memang jumlah rata-rata itu penumpang 100 orang per hari, tapi sejak tanggal 17 Desember itu ada peningkatan lebih kurang menjadi 150 orang per hari. Jadi ada peningkatan 50% dibandingkan hari biasa selama masa pandemi, begitu. Oke. Jika di masa normal, kira-kira lonjakan penumpang terjadi kapan, Bu, biasanya? Di masa-masa normal ya. Kalau Ya. masa normal itu biasanya adanya pada weekend ya, hari Sabtu dan Minggu. Nah, terus juga untuk peningkatan itu ada pada hari-hari besar ya. Hari besar biasanya hari atau tanggal merah ya, biasa itu sering ada peningkatan untuk penumpang gitu. Berarti kalau untuk di Natal dan Tahun Baru tanggal 24, 25, apakah memang diprediksi akan melonjak Iya. naik atau bagaimana? Jadi prediksi saya kemarin kemungkinan ada peningkatan terlihat itu tanggal 22 Desember ini ya. Cuma saya lihat tadi di lapangan ternyata tidak ada ya, belum, masih seperti kemarin. Jadi kemungkinan bisa saja peningkatannya besok tanggal 23 atau 24 Desember. Tapi kalau sampai tanggal 24 Desember tidak ada peningkatan, berarti ya penumpang tidak ada peningkatan lagi, karena itu hari-harinya sudah lewat gitu. Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang akan datang ke terminal Kalideres? Ya, bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan antar kota provinsi, saya sarankan agar menyiapkan segala persyaratan yang diwajibkan, seperti surat keterangan rapid test antigen dengan hasil negatif, kemudian surat vaksin, dan aplikasi Peduli Lindungi, dan juga agar menjaga badan yang fit ya. Jadi kalau bisa, kalau sehat, jangan memaksakan untuk melakukan perjalanan. Tapi saran saya sebaiknya pada masa libur Natal Tahun Baru ini, kalau tidak diperlukan sekali atau tidak mendesak, sebaiknya hanya di rumah saja begitu.